Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita ke depan. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14, firman Tuhan berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang ini kita harus benar-benar jeli melihat kehidupan kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar berada di jalan yang menuju keselamatan, atau sebaliknya menuju kebinasaan? Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 13-14 ini menjelaskan kepada mereka yang hidup pada saat itu, dan juga kepada kita yang hidup di sekarang ini, bahwa kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita, ketika kita mengarahkan tujuan kita ke sana, untuk masuk dalam kehidupan yang kekal ini, kita perlu melalui yang namanya pintu yang sesak, jalan yang sempit. Karena itulah yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Sebagaimana Yesus alami di dalam kehidupannya, begitu banyak masalah, begitu banyak rintangan, begitu banyak penderitaan. Begitulah kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai pengikut Yesus yang sebenarnya. Kita dituntun menuju kepada kehidupan yang kekal, melewati masalah-masalah, penderitaan, salib yang masing-masing kita miliki, dan harus kita lewati semuanya. Karena itu menuju kepada kehidupan yang kekal. Sebaliknya, jalan menuju kepada kebinasaan itu sangat lebar, dan banyak orang melewatinya di dunia ini. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa pintu yang sempit, jalan yang sesak, sangat sedikit orang melewatinya. Tetapi itulah yang menuju kepada kehidupan yang kekal, menuju kepada keselamatan. Di dalam buku Maranatha halaman 110 dikatakan, gereja sekarang membutuhkan orang-orang seperti Henokh yang berjalan dengan Allah, menyatakan Kristus kepada dunia. Anggota-anggota gereja perlu mencapai suatu standar yang lebih tinggi. Utusan-utusan surgawi sedang menunggu untuk menghubungi mereka yang telah menenggelamkan diri itu, sehingga tak kelihatan lagi, yang kehidupannya menggenapi perkataan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Pria dan wanita yang demikianlah yang harus dipersiapkan gereja sebelum terangnya dapat bersinar kepada dunia dengan cahaya yang terang dan jelas. Pandangan kita kepada matahari kebenaran dikaburkan oleh kepentingan diri. Kristus telah disalibkan kembali oleh banyak orang yang dengan perantaraan pemanjaan diri membiarkan setan berhasil mengendalikan mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti Henokh di dalam kehidupan yang penuh dengan penyangkalan diri,
yang berjalan di jalan yang sesak pintunya, sempit jalannya, tetapi itu menuju kepada kehidupan yang kekal. Henokh adalah salah satu contoh orang yang menjalankan prinsip yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Pintu yang sesak, jalan yang sempit yang menuju kehidupan, itulah yang harus kita alami sebagaimana Henokh jalankan. Dan Henokh menjalankan prinsip standar yang lebih tinggi di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ini menjadi teladan yang patut kita ikuti sebagaimana juga yang Yesus alami di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, kita perlu ingat bahwa Yesus, Tuhan kita, tidak pernah meninggalkan kita untuk benar-benar menjalankan kehidupan kita yang penuh dengan penyangkalan diri, yang berjalan di dalam jalan yang sempit, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan tantangan. Ketika kita menjalankan kebenaran firman Tuhan, maka tantangan, masalah akan selalu ada dalam kehidupan. Tetapi itulah yang merupakan kehidupan yang sebenarnya sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Rasul Paulus memberikan penegasan kepada kita, ketika kita mau hidup benar di jalan Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang sebenarnya, maka kita harus siap sedia menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita. Siap menghadapi aniaya-aniaya, baik fisik, mental, di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalankan kehidupan yang benar dalam kehidupan kita. Di waktu-waktu terakhir kita berada di dunia ini, marilah kita tetap setia di dalam Tuhan. Tetap menjalankan kehidupan yang benar sampai akhir hayat kita. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita untuk tetap setia di dalam Tuhan, walaupun banyak masalah, walaupun banyak ancaman ketika kita menjalankan kebenaran Tuhan ini. Roh Kudus senantiasa akan menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Kita akan tetap setia di dalam Tuhan dan akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.